Halo, welcome back to my channel. Selamat tahun baru, Happy New Year 2021. Dan untuk mengawali tahun ini, saya ingin sedikit cerita di mana saya waktu bulan Desember sempat naksir satu tas dari toko langganan saya. Dan ternyata setelah saya mau order, tas itu sudah sold out ya, karena memang dia hanya mengeluarkan satu ukuran dan satu warna. Begitu saya lihat postingannya, saya langsung naksir berat. Dan untungnya saya memang tidak terburu-buru karena tas ini ukurannya lumayan kecil ya, sedangkan saya banyak banget barang yang mesti saya bawa kemana-mana, dan rata-rata tas saya itu besar-besar semua ya. Kalau paling kecil paling medium, yang terbesarnya adalah large. Jadi saya ingin coba untuk memakai tas yang ukurannya small. Turun. Ukurannya small, dan saya mendapatkan model tas seperti ini ya. Jadi Desember kemarin dia sold out, dan saya dapetin repost ulang dari toko itu bulan Januari kemarin, 1 minggu yang lalu deh, 1 minggu yang lalu. Dan begitu tahu bahwa ada restock tas ini, jadi saya langsung order ya ke pegawainya di toko itu, dan langsung diantar keesokan harinya saya langsung dapat tasnya. Dan untuk unboxing sebelumnya mungkin saya sudah posting videonya, dan kali ini hanya untuk review dan what fit inside-nya. Oke, dan tas ini adalah tas Michael Kors Callen Extra S atau XS yang kulitnya model khas kayak Saffiano ya, jadi dia bergaris-garis gini. Ini hampir sama dengan model satin yang saya punya di YouTube atau di vlog. Guys, kucing saya lagi creepy ya, dia nggak jelas mau apa, lari sana lari sini. Oke, kita kembali lagi. Jadi tas ini mirip banget dengan tas satin ya, Michael Kors satin yang suton atau satin, saya nggak tahu deh bahasanya. Suton ya, yang warna hitam, terus dia ukurannya medium. Dia bedanya hanya di bagian resleting belakang ya. Oke, kita mulai. Kalau bagian depannya ya, seperti biasa di sini ada tulisan Michael Kors. Kemudian dia ada gantungannya kayak gini ya, gantungan MK. Bagian samping dia dijahit guys, jadi dia tidak pakai kancing tapi dia dijahit permanen gitu, kiri kanannya sama. Nah, bagian belakang saya gantungin paper spray karena ini untuk menjaga-jaga aja kalau ada orang yang ingin menjahit tas saya semprot pakai paper spray ini. Saya sembunyikan di bagian belakangnya karena kalau bagian depan tuh kelihatannya jelek gitu. Oke, terus kalau bagian bawahnya dia nggak ada kaki ya guys ya. Ini saya tertarik karena warnanya warna pink nude, itu warna kesukaan saya. Jadi otomatis saya langsung order, dan untungnya masih ada stok barangnya. Oke, saya permanis dengan shawl kesayangan saya ya. Ini saya beli di Berry Benka, dan ini the only one guys, udah nggak ada lagi ini. Ini lucunya dia di bagian bawahnya sebetulnya ada gambar anjing gitu guys, cuman ini karena lipetannya mungkin lipetannya udah sampai di ujung jadi nggak kelihatan gambarnya gitu. Oke guys, jadi ini ukurannya kurang lebih dari sini ke sini sekitar 25 cm, dan saya hanya memiliki satu tas yang kecil ya, yang lain udah sold, soalnya sudah saya jual. Mungkin ini adalah satu-satunya tas yang kecil yang saya miliki selain dari Gobel ini yang kemarin ya. Oke, ini mungkin dia punya ruangnya lebih banyak, bisa dilihat ya. Bagian tengahnya dia plong, hanya dilengkapi satu kancing magnet di
Di bagian depannya ada satu kantong resleting dengan besinya warna gold ya. Dan ini yang membedakan Kalen dengan Satin. Jadi ini Michael Kors Kalen ini bagian belakangnya dia pakai kancing magnet. Dan ini bisa dipakai kantongnya ya. Ini cukup lebar. Saya bahkan taruh handphone saya tuh di sini di bagian belakang ya, sama tisu-tisu dan ini ada kayak produk feminim produk gitu ya di dalamnya, tisu yang feminim produk. Dan biasanya handphone saya masukin sini juga. Oke, dan di bagian depannya kita lihat ya, resletingnya ini bagus banget. Tuh, saya bawa dompet. Dompetnya cukup gede ya guys, cukup gede. Walaupun dia dompet lipat kecil, tapi dia gendut gitu loh guys. Tuh, dompetnya dia kapasitasnya lumayan gede. Ya. Oke, ini dompet saya pinjem dari kakak saya, jujur aja, karena saya nggak punya dompet warna merah dan nggak punya dompet kecil atau small yang muat banyak kartu. Dan ini adalah satu-satunya dompet yang saya pinjem dari kakak saya ya, karena pada saat saya mau pakai tas yang gue beli di ini, saya butuh dompet yang seperti ini ya. Dompetnya ini dari kulit asli dan ini ori ya di mereknya. Nah, di bagian dalamnya ada 3 tempat kartu ya. Terus dia ada di sini juga ada tempat kartu. Nah, ini makanya kartunya ini banyak banget saya pun milikin. Nah, di sini ada tempat kartu lagi. Ini sebetulnya tempat kartunya di sini ya. Semua saya masukin, cuman coba saya nggak mau terlalu gendut aja dia punya dompet ya, soalnya suka agak susah dimasukin. Ini kalau saya masukin kartu-kartunya semua, kebanyakannya sih shopping cart ya guys, shopping cart kayak Metro shopping cart, terus ada Watson shopping cart, terus ini ada BPJS kayak gitu. Tuh, kalau dimasukin semua dia kartu saya lumayan banyak. Dan di bagian sininya dia ada tempat buat bon ya, saya naruh bon sama uang kertas. Belanja jajan, biasanya saya bawa uang cash, nggak banyak sih guys. Terus sama uang koin ya, di sini ada uang koinnya ya. Ini juga saya nggak mau nyimpen banyak, karena saya biasanya nabung di kayak di celengan gitu kalau uang koin, karena kadang-kadang suka bikin berat dompetnya, bikin berat dompet, terus tasnya jadi menggelembung gitu guys nih. Kalau tuh kan jadi menggelembung karena kartunya tuh tumpang tindih gini guys. Oke, yang pertama dompet. Terus yang kedua adalah di kantong depan ya guys. Saya punya parfum baru dari Zara, dan ini modelnya yang Seoul 5328 Sinsa Dong Gangnam Gagu, nggak tahu deh di bahasa Korea nih. Ini wanginya enak banget, wangi rempah-rempah ya, suka keputar dia punya wanginya rempah-rempah. Enak banget parfumnya. Ini pasti saya bawa kemana aja, walaupun kadang-kadang kalau saya bawa parfum tuh suka lupa. Jadi kadang-kadang kalau kita habis ke kamar mandi atau ke WC, itu kan saya suka semprot-semprot parfum. Nah, kadang-kadang tuh saya lupa kalau bawa parfum, atau ketinggalan aja di tas mana gitu. Sedangkan saya suka ganti-ganti tas guys. Ada bon, ini awe, tadi saya sempet makan-makan, terus kosong ya guys. Sini udah kosong karena saya juga nggak nyimpen banyak-banyak. Kenapa?
soalnya takut di bagian tengahnya nih agak susah dibuka. Nah sekarang kita bagian main kompartemen atau bagian tengahnya ya. Yang pastinya saya isi, lihat ke bawah aja ya guys. Ya bagian bawah, bagian tengahnya yang pastinya saya isi dengan cosmetic pouch. Dan ini saya belum ganti-ganti guys, karena cosmetic pouch yang agak kecilan, yang langsing atau yang slim ya, supaya muat di tas kecil, itu cuman yang dari Victoria's Secret yang kayak gini ya. Ini dari Victoria's Secret, udah lama banget, udah sampai ada 2 tahun 3 tahun ini, tapi awet banget. Dalamnya sih as usually saya cuman bawa lip gloss, bawa lipstick, terus bawa concealer ya yang sudah nggak ada tutupnya, kemudian bawa cermin kecil yang sudah banyak coretan-coretan, kayaknya bekas pensil alis deh. Nah ini pensil alis Viva kesukaan saya, terus ada salep mata, terus ada bedak Maybelline compact yang nggak habis-habis, terus ada salep gatel juga karena saya suka gatel-gatel kalau kulit saya kering, sama terakhir adalah obat tetes mata. Oh ya, saya bawa gunting juga ya, for just in case. Kemudian apa lagi ya, udah deh kayaknya itu aja guys. Kalau random deh pokoknya, kalau makeup tuh saya akan males ganti-ganti karena takut muka saya jadi bermasalah. Oke, terus masih ada lagi ya tuh obat, pasti dibawa ini obat-obatan karena saya nggak mau kalang kabut kalau lagi asam lambung saya naik ya. Saya memiliki penyakit yang parah, itu adalah asam lambung dan ada migrain juga. Cuman kalau misalnya migrain tuh biasanya saya kurang tidur atau kurang istirahat baru saya migrain. Kalau asam lambung ini suka tidak ada rambu-rambunya, tiba-tiba saya mual atau saya kembung gitu. Oke, jadi ini ada obat-obatan perut, terus ada koyo cabai juga buat pegel-pegel. Random juga sih obat-obatannya, biasa ya. Nih ada tisu basah yang udah mau habis ya. Terus saya bawa hand sanitizer. Ini harus, sekarang sih harus ya, wajib nih hand sanitizer. Walaupun di mana-mana ada sih, kalau di mall tuh selalu disediakan hand sanitizer ya, hand sanitizer. Terus saya bawa tisu pocket tisu ya. Ini biasanya saya buka bungkusnya, terus saya buka bungkusnya, terus saya taruh di tempat ini. Terus saya taruh di tempat ini ya guys ya. Tisunya harus pink dong tempatnya, karena ini tasnya juga pink. Oke, kemudian saya, ya Allah, saya bawa parfum lagi nih guys, tapi ini parfum buat jaga-jaga doang. Oh ini dia, aduh ini kalau sampai kena, mungkin nggak kena ya. Ini saya bawa lem bulu mata, tapi ini lem bulu mata ini kayak eyeliner gini guys. Ini udah belepetan nih, ini harusnya nggak boleh dilem. Soalnya takut kena ini bagian dasar tas, kan kotor kayak gini, sayang banget ya. Ini baru dipakai, baru 2 kali pakai guys. Nah ini sisir kesayangan saya ya, dan ini sangat efektif banget karena sisirnya tuh kecil dan ini muat di mana-mana tuh. Mau ditaruh di dompet kosmetik pun bisa, mau ditaruh di tas kecil pun bisa ya. Dan dia ada 2 sisi, yang sisi ini kan suka ngeloret, yang sisi ini untuk poni, yang sisi ini untuk sisir sikat gitu. Rambut maklum lah guys, rambut saya tidak terlalu tebal. Kemudian saya bawa chargeran
itu pasti, itu masting tuh ya, chargeran. Dan yang terakhir dari tas ini adalah saya bawa, bukan terakhir sih, maksudnya di bagian tengahnya saya bawa power bank. Dan power bank ini cuma dibawa saya, tidak pernah dipakai. Aduh guys, maaf ya, kameranya ini suka merosot sendiri. Jadi ini nggak pernah dipakai sih guys, ini cuma jaga-jaga aja kalau lagi di jalan. Karena ini power banknya ini jarang saya pakai, karena memang handphone saya suka saya charge penuh gitu, dan baterainya masih normal. Oke, sudah nggak ada. Ini ada kantong, di sini ada kantong ya, bisa dilihat di sini ada kantong terbuka, dan di sini ada kantong resletingnya. Ini masih ada tagnya, saya paling males buka-buka tag guys. Di dalamnya ya, di dalamnya ada satu booklet dari store-nya kayak gini. Ya. Ini terus ini made in-nya coba saya lihat dulu. Michael Kors Myanmar. Made in-nya made in Myanmar. Ya, tuh. Ini made in-nya ada di sini tuh. Made in-nya made in Myanmar, ya. Ini original asli di store-nya. Jadi ini bukan KW, bukan mirror ya. Dan ini makin lama kalau misalnya kita pakai terus-terus, ini makin lama kayak Michael Sutton saya itu dia makin lentur Saffiano-nya. Jadi nggak kaku banget nih. Ini malah bahaya kalau dia terlalu lentur. Jadi dia kalau misalnya sampai ketiban atau apa, kalau udah kelipat bahan Saffiano ini, dia tidak bisa balik normal. Jadi hati-hati guys kalau pakai tas pakai bahan Saffiano ini, jangan sekali-sekali ditiban atau ditimpa atau kelipat ya, karena kalau sudah kelipat dia tidak akan bisa balik lagi normal kayak gini sebagus ini ya. Kalau ini kan masih bagus banget, kalaupun ada kotor-kotor dikit wajar lah, ini tinggal disemir hilang ya, wajar karena apa, warnanya juga nude banget ya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang. Bagian belakangnya ada 3 produk feminine produk ya, 3 feminine produk. Terus saya bawa korek kuping, terus sama ini tagnya Kellen powder blush Excel Satchel Leather. Ya, kebaca nggak? Kellen, namanya Kellen ya. Terus dia ada barcode ya. Oke. Nah sekarang kita mau modeling shot. Jadi tas ini bisa dipakai kayak gini, kita lihat ya. Bentar, karena saya ini ke depan. Jadi bisa dipakai kayak gini ya, lucu banget. Ini talinya juga bisa kita bolongin lagi kalau terlalu panjang ya, kalau bisa dipakai kayak gini. Maaf ya guys, kadang-kadang cahaya terlalu terang seperti ini ya, atau di crossbody. Ini kan tas lempang. Oke guys, review dan buat
tips insight-nya sampai di sini dulu ya. Dan terima kasih untuk waktunya. Thank you for watching, dan jangan lupa like dan subscribe vlog saya ya. Dan kita akan buat lagi video-video yang menarik selanjutnya. Automatically saya buat video ini khusus sekali untuk bags lover atau untuk para pencinta tas seperti saya. Oke guys, see you for the next vlog. Bye bye.